Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam ID Expert Session Closing dan di segmen ini kali ini kita akan membahas pemirsa terkait dengan strategi konten marketing untuk pemasaran digital kira-kira seberapa efektif. Ya, konten marketing dinilai menjadi pendekatan pemasaran yang strategis yang berfokus pada pembuatan dan juga pendistribusian konten yang berharga, relevan dan juga konsisten. Hal ini dilakukan untuk menarik audiens dan juga mempertahankan pelanggan. Konten marketing dinilai menjadi pendekatan pemasaran strategis yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten yang berharga, relevan, dan konsisten. Hal ini dilakukan agar menarik para audiens sekaligus mempertahankan pelanggan. Sementara itu, konten marketing dapat menyampaikan keahlian dan memperjelas bahwa perusahaan menghargai para pelanggan lewat penggunaan pemasaran konten yang konsisten dengan membangun dan memelihara hubungan calon pelanggan dan pelanggan yang telah dimiliki. Selain itu, perusahaan yang menggunakan pemasaran konten melihat tingkat pertumbuhan sekitar 30% lebih tinggi dibanding bisnis yang tidak menggunakannya. Untuk itu, agar dapat berjalan efektif, perusahaan harus mengirimkan konten yang tepat di setiap tahap siklus penjualan, mulai dari kesadaran pertimbangan hingga pembelian. Adapun sebagai tahap awal proses penjualan, konten diharuskan fokus pada perhatian utama audiens, di mana konten pada tahap kesadaran diminta harus tetap mendidik, saran cara, serta penyimpan produk penjualan untuk memasuki fase pertimbangan dan penutupan. Oleh karena itu, konten marketing membutuhkan pengiriman konten dalam jumlah besar secara terus-menerus sehingga lebih disukai dalam strategi pemasaran konten. Ya, akhir-akhir ini pemirsa, apalagi di era digital, siapa yang tidak kenal ya dengan konten marketing yang dikenal sebagai solusi pemasaran berbasis konten dan juga engagement ini. Dan banyak loh diminati oleh berbagai brand karena tidak membutuhkan biaya di depan dan juga dinilai minim risiko. Namun kenyataannya pemirsa, strategi konten marketing tidaklah semudah yang dibayangkan yang dapat mengakibatkan kegagalan besar di dalam strategi pemasaran. Seperti diketahui, sejumlah praktisi konten marketing menganggap bahwa konten adalah raja, di mana banyak brand yang berhasil menjalin hubungan jangka panjang dengan fansnya cukup dengan menggunakan konten yang diupload setiap hari di sosial media maupun juga website. Bahkan dari konten-konten tersebut tidak jarang juga yang bisa berhasil dan juga menghasilkan sales hingga jutaan rupiah. Padahal konten marketing tidak membutuhkan biaya yang besar atau juga bisa dibilang pemirsa sebenarnya tidak memerlukan biaya apapun. Beda halnya nih dengan digital ads yang membutuhkan modal secara terus-menerus. Lalu pemirsa, seperti apa sih ciri-ciri konten marketing yang benar? Dan pemirsa, berbicara mengenai konten marketing pemirsa ya, ini contoh-contohnya nih sangat banyak. Yang pertama pemirsa, ialah konten marketing ini adalah yang bahasa dan visual yang menarik serta dilengkapi dengan pesan yang dapat membuat audiens merasakan kagum dan juga mungkin tertarik sehingga pemirsa tertarik untuk melakukan pembelian ataupun paling tidak mengetahui dari konten tersebut sebenarnya apa sih yang diinginkan ataupun dijual. Kemudian pemirsa adalah relevansi tentunya menjadi salah satu kunci utama kesuksesan konten marketing, di mana konten yang tidak relevan baik antara bisnis, audiens maupun juga topiknya tidak akan diminati oleh siapapun. Lalu jika bisnis Anda ditujukan ke pasar yang lebih tinggi, maka gunakan bahasa dan juga pembawaan yang sesuai dengan target pasar Anda. Begitu juga jika bisnis Anda ditujukan ke pasar yang lebih merakyat. Jadi harus tahu nih kira-kira target marketnya itu golongan yang mana, jangan sampai malah salah sasaran dan kurang klop gitu pemirsa ya, kurang bisa dipahami dengan baik. Di mana pemirsa pembawaan yang tidak sesuai ini tentu tidak akan membuat audiens tertarik untuk mengikuti konten Anda. Lantas, faktor apa saja yang melatar belakangi kegagalan konten pemasaran dalam suatu perusahaan? Kita akan simak dalam tayangan berikut ini.
Beberapa waktu yang lalu pemirsa ada strategi, konten marketing nih di mana, dalam strategi penjualan produk tersebut, produk makanan ataupun minuman, kali ini saya mau ngomongin soal minuman adalah caranya pemirsa dengan membuat sampah yang banyak di tong-tong sampah kemasan dari minuman tersebut, yang membuat orang akan berpikir bahwa, minuman tersebut ternyata banyak peminatnya, banyak yang minum dan akhirnya yang lain pun ikutan penasaran dan melakukan pembelian. Nah, ini kan salah satu strategi yang menarik yang mungkin jarang dipikirkan oleh, orang lain. Dan pemirsa meskipun secara teorinya mudah dan menyenangkan, faktanya tidak sedikit perusahaan yang sukses dengan konten marketing ini. Bahkan di Amerika Serikat hanya sebanyak 9% bisnis yang mengatakan kalau konten mereka sangat efektif. Dengan kata lain nih pemirsa, tingkat kesuksesan konten marketing ini memang nggak semuanya bisa sukses pemirsa ya, dan juga dinilai masih sangat sedikit dan faktornya dapat ya bermacam-macam. Pertama pemirsa ialah terlalu banyak promosi. Apa yang bisa dinikmati oleh audiens jika konten yang disajikan hanya berupa foto produk atau deskripsi layanan yang tidak mereka mengerti sama sekali. Apalagi untuk Anda yang merupakan pengelola brand baru, audiens tentunya perlu tahu dulu brand apa yang Anda jual. Selain itu pemirsa terlalu banyak promosi juga akan membuat audiens tuh kayaknya jenuh gitu ya. Karena mereka tidak mendapatkan nilai apapun dari konten yang mereka lihat. Anda mungkin terkadang sudah sering melihat pemirsa ya konten-konten promosi dan sekali melihat saja Anda sudah tahu kalau itu tuh sekedar promosi. Sementara ada promosi-promosi tertentu yang kayaknya tuh memang pengguna misalnya dalam sebuah serial drama gitu ya. Ada yang menggunakan minuman ataupun makanan gitu tapi diikuti dengan dialog ataupun ada narasi-narasi tertentu dari bintang drama tersebut yang membuat kita tuh kayak jenuh karena tahu bahwa itu tuh benar-benar adalah sebuah promosi untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Lain halnya jika iklan tersebut pemirsa hanya tidak terlalu memberikan narasi untuk melakukan pembelian sehingga kita justru akan lebih penasaran dibandingkan dengan terlalu hard promotion pemirsa ya. Dan bisa dikatakan pemirsa bahwa sesekali memperkenalkan produk memang boleh, namun jangan jadikan hal itu sebagai landasan utama konten yang dibuat. Yang kedua pemirsa ialah konten yang Anda angkat ini haruslah membahas topik khusus yang Anda kuasai. Tentunya pemirsa agar audiens Anda juga terus merasa relevan gitu ya dengan topik yang Anda bahas. Contohnya jika Anda adalah brand elektronik maka buatlah konten tentang elektronik saja. Tidak perlu repot-repot membuat konten tentang dunia kerja. Selanjutnya ialah terlalu banyak promo itu juga salah pemirsa karena katanya nih tidak pernah promo juga lebih disalahkan lagi, jadi pastikan informasi yang Anda angkat itu selalu bisa dihubungkan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini membuat audiens dapat langsung menemukan solusi dari masalah yang dibahas di dalam konten ini. Kemudian pemirsa yang keempat ialah out of context. Dengan kata lain, banyak brand yang berusaha mengikuti tren untuk mendapatkan perhatian dari target audiens mereka, namun tidak jarang juga mereka mengorbankan konteks pembahasan hanya agar bisa ikutan di dalam tren sesaat tadi. Nah, lantas sebenarnya pemirsa berdasarkan riset ini bagaimana pola bisnis strategis pemasaran yang baik dalam bisnis digital? Kita akan simak dalam tayangannya berikut ini. Digital marketing atau pemasaran secara digital dapat didefinisikan sebagai upaya pemasaran dengan menggunakan perangkat elektronik atau internet melalui beragam taktik marketing dan media digital, di mana Anda dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu secara online. Bahkan terdapat beragam akses untuk para calon konsumen agar dapat melihat penawaran yang dimiliki seperti website, blog, dan media sosial. Selain itu, seorang digital marketer terbaik ialah yang memiliki gambaran jelas tentang bagaimana setiap kampanye digital marketing yang dimiliki dalam mendukung tujuan penawarannya. Nantinya, digital marketer dapat membuat kampanye yang lebih besar melalui media gratis maupun berbayar yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang pembuat konten biasanya dapat membuat serangkaian postingan blog yang berfungsi untuk mengajak audiens. Kemudian pengelola sosial media berfungsi untuk membantu mempromosikan postingan blog melalui post berbayar dan organik di akun media sosial. Sedangkan tugas email marketer adalah membuat email campaign untuk dikirimkan kepada calon customer agar tertarik dengan penawaran yang ditawarkan.
Namun di sisi lain, tingginya kompetisi dan persaingan digital marketing menjadikan audiens semakin jenuh dengan jenis iklan yang tidak menunjukkan perubahan. Untuk itu, konten dan strategi marketing harus lebih kreatif lagi yang mampu mensukseskan aktivitas digital marketing di Indonesia. Ya pemirsa, membahas mengenai digital marketing memang tidak akan ada habisnya, termasuk bagaimana menciptakan formula strategi digital marketing yang efektif bagi bisnis Anda. Di mana banyak perusahaan tertarik pada digital marketing, namun tidak sedikit dari mereka yang hanya memindahkan kegiatan sales ke dunia digital melalui media yang mengandung kegiatan pribadi mereka. Untuk itu terdapat banyak formula kesuksesan yang dibagikan di dunia luar. Pertama ialah strategi digital apapun, mulai dari sosial media sampai dengan digital ads, wajib memahami siapa audiens yang akan dijangkau. Umumnya tiap perusahaan hanya fokus membahas kelebihan mereka atau mengapa audiens harus berinteraksi dengan akun perusahaan tanpa mungkin mempedulikan sebenarnya apa masalah yang dihadapi. Selanjutnya ialah pesan yang terlalu banyak tidak akan membuat pelanggan semakin tertarik. Justru sebaliknya nih pemirsa, pesan yang singkat, padat gitu ya, dan juga simpel akan membuat pelanggan kurang memahami apa yang Anda terkadang tawarkan. Jadi serba salah pemirsa, Anda harus kemas konten yang Anda berikan ini dengan efektif, sesuaikan dengan topik pembahasan, dengan solusi yang ditawarkan, dan jangan keluar dari jalur. Kemudian Anda perlu menyesuaikan bahasa dan juga pembahasan konten yang akan Anda upload, di mana penyajian yang tidak sesuai ini dapat berpotensi mengurangi ketertarikan dari audiens yang Anda incar. Dan yang keempat ialah tampilkan solusi yang diberikan pada strategi pemasaran yang Anda lakukan. Jika Anda berfokus pada produk, maka kompetitor bisa saja menyajikan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah. Dan mungkin pemirsa yang terakhir ialah membuat konten yang evergreen atau konten yang tahan lama dengan research yang lebih sedikit serta tidak perlu ada penyesuaian konteks. Di mana kelebihan konten ini tentu tidak akan dapat ditemui di isu-isu viral sosial media, pemirsa ya. Dan pemirsa, itu dia informasi kali ini seputar bagaimana sih strategi dalam melakukan pemasaran pemirsa ya, ataupun juga konten marketing, apakah efektif atau tidak. Mungkin Anda juga sudah pernah mencobanya gitu ya. Memang terkadang ada yang kita tidak sangka-sangka akan viral pemirsa atau akan disambut oleh audiens dengan baik, tapi tidak ada salahnya untuk selalu melakukan riset, mempelajari hal-hal yang telah dilakukan, kelemahan dan juga kekurangannya seperti apa, sambil terus melakukan improve dengan melihat perkembangan yang ada di sekitar kita saat ini. Dan semoga ini bermanfaat untuk bisnis maupun juga karir Anda pemirsa, dan kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di IDX Conversation Closing.